Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Kali ini kita masuk ke bab 14 dari The Black Swan-nya Nassim Nicholas Taleb. Iya, bab yang cukup provokatif ya. Betul. Kita mau coba jelajah ini. Pergeseran dari dunia yang katakanlah biasa-biasa aja, mediokristan, ke dunia ekstremistan. Tempat di mana satu kejadian aja bisa mengubah semuanya. Benar. Dan konsekuensinya itu terasa banget di banyak aspek. Nah, kita juga akan kupas kenapa dunia ini terasa ya nggak adil. Terus ada juga soal efek Matius. Gimana keuntungan awal bisa numpuk? Dan soal penyebaran ide juga kan, gimana ide bisa jadi viral gitu. Persis. Jadi misi kita kali ini memahami kenapa kok rasanya dunia makin timpang, makin nggak terduga, ya berdasarkan sumber ini. Siap. Siap. Fokusnya memang di dinamika ketidaksetaraan ini ya. Dan gimana peran acak, peran keberuntungan, itu ternyata besar sekali dalam kesuksesan. Sesuatu yang sering kita abaikan mungkin. Oke, mari kita mulai dari pernyataan Taleb yang lumayan keras ya. Dunia itu tidak adil. Dia kayaknya agak muak gitu ya, ngelihat realita yang jauh dari ideal, makin acak, makin timpang. Iya, dia nggak menahan diri di situ. Dan ini nyambung banget ke konsep ekstremistan tadi. Nyambung gimana tuh? Iya, di ekstremistan itu kan yang dominan bukan rata-rata. Bukan kejadian biasa. Tapi justru kejadian langka yang dampaknya luar biasa besar. Taleb pakai analogi, kita sering fokus ke rumpit, tapi nggak lihat pohon-pohon raksasa di sekitarnya. Oke. Jadi kita sibuk sama hal kecil, padahal ada gajah di pelupuk mata gitu ya. Yang dampaknya masif. Bisa dibilang gitu. Nah, ketidakadilan ini bukan cuma perasaan, ada mekanismenya. Salah satunya yang dijelasin sama sosiolog Robert K. Merton itu. Oh, yang efek Matius itu? Betul. Efek Matius dari kutipan Injil itu kan, yang punya akan diberi lagi. Intinya, siapa yang udah punya keuntungan di awal, seringnya ya karena untung-untungan aja, dia bakal cenderung dapat lebih banyak lagi. Numpuk gitu. Bisa kasih contoh yang lebih jelas nggak? Gimana sih cara kerjanya di dunia nyata? Contoh paling gampang itu di dunia akademik. Seperti yang Taleb singgung juga. Bayangin ada peneliti. Dia mau nulis paper, perlu sitasi kan? Oke. Mungkin ada katakanlah 50 paper lain yang relevan sama bagusnya. Tapi dia ya secara acak aja milih 5 buat ikuti. Nah, peneliti berikutnya yang baca paper dia, lihat daftar pustakanya, kemungkinan besar kan dia akan ngutip lagi dari 5 nama yang udah ada itu. Lebih gampang, udah kelihatan. Oh iya ya, bener juga. Proses ini ngulang terus. Hasilnya, ya beberapa nama peneliti jadi terkenal banget, sering banget dikutip. Bukan semata-mata karena karyanya jauh lebih bagus dari yang lain, tapi karena ya beruntung aja dikutip di awal. Keberuntungan awal itu jadi semacam modal. Wah, itu menarik banget ya. Jadi kayak bola salju gitu. Keberuntungan di awal jadi modal yang terus berbunga. Ya. Persis, mengakumulasi. Ini langsung keinget sama konsep pemenang mengambil semua atau winner take all yang juga dibahas Taleb. Kelihatan banget di beberapa profesi superstar. Contohnya? Ya kayak penulis misalnya. Banyak banget orang pengen jadi penulis, tapi mungkin ujung-ujungnya jadi barista. Ya kan? Tapi coba, jarang banget kita denger dokter atau insinyur gitu, malah kerja jadi pelayan restoran. Kelihatan kan timpangannya? Betul. Itu nunjukin medan permainannya emang beda banget. Ada yang skalanya ekstremistan, ada yang mediokristan. Dan di ekstremistan ini, faktor keberuntungan tadi jadi signifikan banget. Dan kayaknya makin diperkuat sama globalisasi dan jejaring ya sekarang. Tepat sekali, kekuatan jejaring atau network effects, dulu mungkin Pierre Bourdieu udah nyinggung soal modal sosial. Sekarang teori jaringan modern kayak dari Barabasi atau konsep critical mass dari Philip Ball, itu makin jelas nunjukin. Gimana tuh? Ya gimana ide, reputasi, atau produk itu bisa nyebar secara eksponensial kalau udah mencapai titik tertentu, masa kritis istilahnya. Begitu nyampe situ, penyebarannya jadi kayak otomatis, meluas cepet banget. Makanya kesuksesan seringkali ya numpuk di sedikit pemain aja. Jadi makin terkonsentrasi ya. Tapi apa kita pasrah aja gitu sama kekuatan ekstremistan ini? Nggak ada cara melawan atau paling nggak meredam gitu? Taleb kan sempat nyinggung soal aturan monogami. Nah, itu poin yang menarik. Sebagai semacam potensi penjinap ekstremistan. Taleb berspekulasi ya, ini spekulasi, bahwa aturan sosial kayak monogami yang ngebatasi satu pasangan resmi, itu mungkin secara nggak sengaja ya, fungsinya ngeredam ketimpangan akses reproduksi yang ekstrim. Maksudnya? Atau sedikit jantan dominan bisa monopoli hampir semua betina,
Nah, monogami ini bikin distribusinya jadi lebih merata lah, walau nggak sempurna. Oh, jadi aturan sosial yang kita bikin itu bisa ngaruh buat ngurangin konsentrasi ekstrim yang alami. Bisa jadi. Itu menunjukkan ada ruang intervensi. Kita nggak sepenuhnya dikendalikan oleh dinamika ekstremistan itu. Struktur sosial bisa dibentuk untuk meredamnya. Wah, ini jadi bahan pemikiran penting nih buat Anda yang dengerin. Setelah kita ngobrolin soal ketidakadilan yang mungkin inheren ini, terus peran gede keberuntungan awal, gimana keuntungan itu bisa numpuk lewat efek Matthews, diperkuat jejaring pula, gimana ini ngubah cara Anda ngeliat sukses? Iya, sukses Anda sendiri, atau suksesnya orang lain yang mungkin Anda kagumi, atau bahkan berita-berita soal kesuksesan yang Anda baca tiap hari. Jadi cara pandangnya mungkin perlu dikalibrasi ulang ya? Mungkin perlu. Kalau kita rangkumnya dari sumber ini, intinya dunia kita, terutama di banyak bidang modern, itu operasinya di ekstremistan. Hasilnya terkonsentrasi banget, dan keadilan itu rasanya jadi barang langka. Dan mekanisme kayak efek Matthews tadi jadi kunci buat paham gimana keberuntungan di awal itu bisa nentuin banget jalur sukses jangka panjang. Iya, ini jelas nantang gagasan naif soal meritokrasi murni, yang bilang kalau hasil itu ya murni karena usaha dan bakat. Ternyata ada faktor luck yang gede banget, yang sering nggak kelihatan. Nah, ini nih yang bawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita terima nih bahwa sukses di banyak bidang penting itu ternyata dipengaruhi banget sama faktor acak di awal, sama keuntungan yang numpuk terus, bukan cuma soal kerja keras dan talenta, Terus gimana? ya gimana Anda akan menyikapi pilihan hidup Anda ke depan? Atau gimana Anda akan menilai pencapaian orang lain dengan sadar bahwa permainan ini yang mungkin memang dirancang secara inheren nggak adil. Pertanyaan yang dalam ya, untuk menutup sesi kita kali ini.